Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan channel ini guys, channel konten review 42 yang mereview konten YouTube-nya Vicky Naki yang berkaitan dengan Tuba Dusun. Dari apa yang kita lihat, apakah itu lewat vlog maupun instastory Vicky, juga dari instastory mamanya Vicky, yaitu Mama Eva, kita bisa simpulkan Vicky itu sangat dekat dengan figur mamanya. Dan terlihat juga Mama Eva punya perhatian khusus pada Vicky ya, sehingga terkesan Vicky itu semacam anak kesayangan. Tentu hal ini terjadinya sejak Vicky masih kecil ya. Bukan sayangnya Mama Eva dikarenakan Vicky sudah punya income besar yang bisa membantu keluarga. Bahkan membelikan mobil baginya ya. Vicky sendiri pun terlihat sangat sayang pada mamanya. Sehingga terkesan Vicky ini selalu minta pendapat dari mamanya dalam berbagai hal yang akan dilakukannya. Kita lihat beberapa kali Vicky ke Turki selalu terlebih dahulu mendatangi mamanya untuk minta izin ke Turki pada season 1 dan 3 ya. Sementara untuk kepergiannya di season 2 mamanya yang justru datang ke Jakarta untuk melepas Vicky berangkat ke Turki. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan pasti adanya peran dari Mama Eva pada hubungan antara Vicky dan Tuba. Seberapa besarkah peran Mama Eva di sini? Ini yang akan kita ulas di video kali ini guys. Kita tahu komunikasi antara Mama Eva dan Tuba pertama kali terjadi pada saat hari kedua Vicky dan Tuba di Istanbul pada season 1, yaitu pada saat yang ini. Mama, Assalamualaikum. Say hi. Enggak, sama Tuba. Apa kabar? Hai. Aku baik. Apa kabar? Ya, aku bisa bahasa Indonesia. No. Yeah. Wait. When you talk to especially like Oh, older, you have to say nama. Vicky bisa bahasa Indonesia. maafkan. Ya. Should I say like that? Maafin Tuba gitu. Maafin Tuba. Salam kenal. Jagan is like, please take care of my son. Oke. Okay, Ma. Dadah. Good job. Oke. Dadah. Dadah. Oh, screenshot. Oh, Oh, oke. here we go. Ma. Terima kasih. Terima kasih. Oh my god. Timing atau waktu yang dipilih Mama Eva feed call Vicky ini sangat pas. Kenapa? Kita tahu Vicky dan Tuba berada di taman itu sehabis mereka main Ome TV bareng di restoran Big Big, di mana di situ Vicky sudah nembak Tuba 3 kali dengan mengklaim dan menyebut Tuba pacarnya pada lawan bicara mereka di Ome TV. Terima kasih. Pacar aku, nggak boleh ngambil. Dan juga membenarkan Tuba pacarnya dengan mengiyakan ketika ditanya Iya. apa Tuba itu pacarnya. Iya. Thank you. Hah? Itu jawabannya. Itu teman kakak. Iya. Oh, aku kira pacar kok. Iya juga. Iya sama, iya juga. Dengan tidak adanya bantahan Tuba akan klaim dan pembenaran Vicky tadi, berarti Tuba tidak masalah jika hubungan mereka saat itu beranjak tidak lagi hanya sebatas teman biasa. Coba, jika saja feed call Mama Eva datangnya di hari pertama, di saat mereka berdua masih merasa sebatas teman, walau di akhirnya sudah pada naksir, tentu respon Tuba akan feed callan Mama Eva akan berbeda ya. Dia hanya akan merasa berbicara dengan mama dari temannya saja. Tapi di sini karena mereka sudah sepakat tadinya bukan teman biasa lagi, feed callan Mama Eva menjadi dianggap Tuba feed callannya Camer ya, calon mertua.
sehingga terlihat nervousnya dia berbicara dengan mamanya Vicky. Kita tahu Vicky dan Tugba pertama bertemu di Discordnya Ari Agassi kira-kira setahun sebelum mereka akhirnya bertemu di Istanbul. Di situ Tugba mengatakan dia mengikuti Vicky, yang artinya dia menonton video-videonya Vicky. Apa isi videonya Vicky? Tentu konten Ome, tapi di dalamnya ada aksi-aksi buaya Vicky yang sering gombalin dan godain cewek. Di saat itu Vicky lagi dekat-dekatnya dengan Julia ya, yang konten mereka apakah lewat Ome maupun feed callan juga berjilid-jilid. Sampai ada 6 atau 7 video ya kalau aku nggak salah. Pas Vicky feed callan pertama kali dengan Tugba di video yang ini, masih terlihat di situ ada Julia yang juga ikut di feed call Vicky ya. Dan durasi feed call Julia terpanjang dari yang lain. Dan ini semua dilihat Tugba, artinya walaupun Vicky menyatakan di depan Tugba dia pacarku, tadinya Tugba pasti belum bisa percaya 100% mengingat reputasi yang melekat pada diri Vicky sebagai playboy internasional ya. Tapi dengan datangnya feed call dari mamanya Vicky dan ketika Vicky tidak feed callan sendiri dengan mamanya, melainkan mengenalkan Tugba ke mamanya, itu membuat Tugba untuk pertama kalinya tahu Vicky serius dengannya. Karena bisa saja Vicky bilang ke Tugba, sebentar ya aku ngomong dulu dengan mama aku, tanpa melibatkan Tugba di feed call. Memang aku rasa Vicky juga memanfaatkan datangnya feed call mamanya itu untuk meyakinkan Tugba bahwa dia serius. Makanya dia langsung mengenalkan Tugba ke mamanya saat itu. Berarti feed call Mama Eva sangat berarti bagi perkembangan hubungan Vicky dan Tugba saat itu, di mana itu membuat Tugba makin mantapnya. Apalagi ketika Mama Eva ngomong, jagain Vicky ya, yang ditranslate Vicky, take care of my son, jagain anakku. Dengan penuh semangat Tugba menjawab, oke, aku akan jaga dia seumur hidup. Gitu mungkin dalam hati Tugba. Adanya kedekatan, apalagi antara ibu dan anak itu kadang-kadang ada ikatan batin ya, yang membuat Mama Eva mungkin feed callan saat itu karena hatinya seolah merasa Vicky lagi butuh dia saat itu. Makanya dia hubungi Vicky ya. Vicky memang butuh. Makanya di akhir bicaranya dengan mamanya, Vicky berkata, good job ma. Kata good job itu adalah apresiasi pada seseorang yang telah melakukan tugas atau melakukan sesuatu dengan baik. Your mom story. No, your mom mentioned me in her story, and she already posted. And another one. I want to catch up with. Tidak cuma feed callan ya, tapi di sini Mama Eva memfoto Vicky dan Tugba ya, dan foto itu langsung dipost Mama Eva di IG-nya dan Tugba di tag-nya. Ketika Tugba melihatnya karena di tag ya, lihatlah ekspresinya ya, itu ekspresi tidak percaya. Apa yang tidak dipercayanya? Karena tag dan post foto itu menunjukkan mamanya Vicky suka dengannya. Ada rasa suka padanya ya. Kalau nggak suka, ngapain di post? Di tag lagi. Ya. Apalagi ketika Tugba membaca caption dari Mama Eva yang bilang pengen kesana juga. Itu membuat Tugba salting habis. Tidak cuma dia meyakini keseriusan Vicky, tapi juga sekaligus mamanya Vicky sudah welcome dengannya. Insane ya. Walau feed callan itu ketidaksengajaan, kebetulan, tapi apa yang dilakukan Mama Eva kemudian, minta Tugba untuk jagain Vicky, ambil foto mereka, dan langsung dipost di IG-nya, serta men-tag Tugba, itu bukan ketidaksengajaan. Jadi jelas, ini memang peran kuat dari Mama Eva sejak awal pada perkembangan hubungan Vicky dan Tugba. Sepulang dari
Turki, Vicky ke Pekanbaru ya. Ada kejadian yang direkam Mama Eva ketika dia bersama Vicky dan Nada serta Duta jalan ya. Di mobil Vicky bernyanyi penuh penghayatan. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Cie-cie, untuk siapa itu lagu? Feeling seorang ibu pada suasana hati anaknya itu jarang meleset guys ya. Mama Eva sudah paham anaknya sedang jatuh cinta ya. Makanya digodanya dengan bertanya, "Cie, itu lagu untuk siapa?" Dan Vicky tersentak merasa ketahuan, salting dengan ketawa ngakak ya. Video ini dipost Mama Eva di IG-nya. Untuk apa ya? Agar fansnya Vicky yang banyak memfollow IG-nya tahu bahwa Vicky itu begini loh kondisinya sepulang dari Turki. Kasmaran ya. Dan uploadan itu dengan nada happy ya dari Mama Eva menunjukkan ada support hubungan Vicky dan Tuba. Kita lihat Duta dan Nada yang tadi ikut nyanyi bareng aja belum ngeh ya situasi hati abang mereka. Jadi Mama Eva adalah orang pertama di dalam keluarganya Vicky yang tahu dan mensupport hubungan Vicky dan Tuba. Dan bagi Vicky justru support dari mamanya ini yang paling penting. Pokoknya aman lah kalau mama udah restu. Momen berikutnya ketika Vicky hendak berangkat lagi ke Turki untuk season 2. Di sini Mama Eva langsung berangkat ya dari Pekanbaru ke Jakarta. Berdua dengan suaminya, papanya Vicky. Mereka bawa mobil jalan darat. Itu jauh loh, sekitar 1250 km ya. Walau memang sudah banyak yang bisa ditempuh lewat tol ya. Tujuan kedatangan Mama Eva tentunya untuk support Vicky. Vicky masih mencoba menyembunyikan maksud kedatangan mamanya dengan berkata, mamanya sebenarnya mau ke Jawa, singgah di Jakarta, tapi langsung dibantah mamanya. Mama datang sini memang khusus untuk nganterin Vicky ke bandara. Asik. Gimana, Ma? Mama datang itu bukan untuk sambilan. Tapi? Mama itu datang sini memang khusus pengen nganterin Vicky ke sana, ke Turki. Boleh ke Turki? Boleh dong. Oh my god. Kok boleh pergi ke Turki lagi, Ma? Kan kemarin udah. Ya boleh dong. Karena kita kan harus menjalin silaturahmi. Terus? Ya kan sama temennya. Teman apa temennya? Teman. Ada papa juga. Terus Vicky juga mau ngasih sesuatu buat Tuba. Karena kan kemarin udah bantuin kita kan nge-vlog. Terus udah bantuin Vicky jalan-jalan ke sana. Ya udah baik juga. Udah baik. Nah jadi kita ya nggak apa-apa sih ngasih sesuatu buat Tubanya. Oke. Mama Eva mengatakan dia memang datang untuk ngantar Vicky yang hendak ke Turki. Untuk menyambung silaturahmi katanya, yang maknanya hubungan Vicky dan Tuba harus dilanjutkan. Di sini Mama Eva sedikit menggoda Vicky dengan menyebut Tuba itu teman apa teman. Tentu dijawab aman oleh Vicky, teman. Itu juga karena di keluarganya Vicky nggak ada istilah pacaran. Jadi statusnya hanya teman atau langsung calon istri. Vicky nanya, kemarin kan Vicky udah ke Turki ya. Ini kok boleh lagi, Ma? Boleh dong, jawab Mama Eva yang bermakna hubungan itu boleh lanjut. Oke. Menurut Papa? Dan dibungkus bawa ke Indonesia. Oh my God. Papanya Vicky juga terlihat support, bahkan dengan tegas mengatakan jangan lupa bawa ke Indonesia, bungkus bawa ke Indonesia. Tuba maksudnya. Tapi beda ya, papanya Vicky memang support, tapi seluruhnya diserahkan pada Vicky. Dia tidak merasa perlu melakukan apapun, tidak perlu campur tangan.
Sementara Mama Eva supportnya tidak cuma lisan, tapi juga ada upaya yang dibuatnya untuk semakin memperkuat hubungan Vicky dan Tugba. Ini terlihat saat di bandara ketika Vicky hendak pisah dengan keluarganya. Jaga diri di negara orang ya, terus jaga kesehatannya, jaga ibadahnya, yang paling penting jaga pertemanan Vicky sebagai muslim yang soleh ya. Salam sama itu ya Mak ya, sama Tugba. Mama Eva selain mengatakan beberapa pesan pada Vicky selama di Turkinya nanti, dia juga minta Vicky menyampaikan salam darinya buat Tugba. Ini upaya Mama Eva untuk memberi sinyal pada Tugba bahwa dia tidak keberatan dengan hubungan Vicky dengannya. Jadi, jika Vicky sampaikan salam dari mamanya ke Tugba, itu sangat berarti sekali bagi Tugba yang bisa semakin menguatkannya dan meyakinkan dirinya pada cinta Vicky padanya karena sudah dapat garansi ya, atau jaminan dari mamanya Vicky. Ternyata tidak cukup itu saja, guys. Baca surat dari mama aja nangis. Oh, mama kasih surat. Iya, Mama nangis. kasih. Kenapa nangis? Kan nggak ngerti. Iya terharu gitu. Mapnya mana nih? Mapnya apa nih? Walah. Padahal nggak tahu artinya, berarti Vicky yang translate. Mama Eva ternyata tidak cuma titip salam tapi juga titip surat darinya ke Tugba ya. Luar biasa effort atau upaya Mama Eva agar hubungan Vicky dan Tugba bisa berlanjut. Tadi Vicky bilang Tugba sampai menangis terharu dapat surat yang isinya dia nggak ngerti dari mamanya Vicky. Berarti dapat surat dari mamanya Vicky aja udah sesuatu yang terindah baginya mungkin saat surat itu diberikan Vicky. Efeknya apa? Hati Tugba akan makin mantap dan inilah tujuan Mama Eva ngirim surat itu. Dia tidak membiarkan Vicky bertarung sendiri untuk meluluhkan hati Tugba. Dia melakukan upaya apa saja yang bisa dilakukannya untuk membantu anak kesayangannya itu. Ya. Betul-betul full support guys. Aku tidak tahu apa ini disadari Vicky atau enggak. Mama Eva memang the best mom ya. Kita lihat ketika Mama Eva bilang sampaikan salam mama ke Tugba, saat menyebut nama Tugba, Mama Eva tersenyum ya. Itu mengisyaratkan begitu welcome dia dengan sosok Tugba. Camer udah jatuh hati sama Camen atau calon menantu. Kenapa terkesan begitu mudah Mama Eva suka pada Tugba dan sampai support habis-habisan Vicky? Aku rasa ini pendapat aku ya guys. Ada sedikit kekhawatiran pada Mama Eva pada Vicky ya dalam hal penentuan siapa yang akan dijadikan Vicky sebagai pendamping hidupnya. Kekhawatiran itu muncul bukan tidak beralasan, tapi dari sepak terjang Vicky sendiri di dunia Ome yang banyak sekali justru berinteraksi dengan cewek-cewek asing yang tidak seiman dengan Vicky ya. Bahkan di antara mereka ada yang sudah cukup dekat dengan Vicky, seperti Diana ya, yang Vicky saat itu sudah berencana mau pergi ke Kazakhstan ya menemui Diana. Mama Eva pasti tahu bahwa antara Vicky dan Diana secara perasaan saat itu udah cukup dekat ya. Hanya saja mereka belum bertemu langsung. Jika mereka bertemu langsung bisa jadi hubungan mereka akan meningkat ya. Kita tahu Vicky tidak jadi ke Kazakhstan karena keburu ada konflik dengan Diana yang membuat hubungan mereka terhenti ya. Tapi kemudian ada lagi Giulia ya, cewek Italia yang semua juga tahu percakapan antara Vicky dengannya sudah jauh melampaui pertemanan biasa ya. Banyak lagi lainnya yang kesemuanya mencemaskan Mama Eva ya. Bagi Mama Eva masalah harus seiman itu harga mati. Dia takut jika lama-lama Vicky terus berinteraksi dengan mereka-mereka ini yang tidak seiman, bisa saja akhirnya Vicky nekat memutuskan untuk memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi pasangan hidupnya. Ini pasti jadi konsen atau perhatian Mama Eva yang pasti selalu memantau ya seluruh konten Ome TV yang diupload Vicky di YouTube ya. Mungkin saja Mama Eva sering
berdoa ya kepada Allah agar mempertemukan Vicky dengan seorang wanita soleha agar segala kecemasannya itu berakhir ya. Makanya saat Mama Eva berinteraksi pertama dengan Tuqba, melihat penampakan sosok Tuqba, seorang muslimah yang menutup aurat walau memang belum sempurna, Mama Eva seakan merasa doanya telah diijabah Allah. Luapan rasa senangnya akhirnya Vicky bertemu dengan seorang cewek seiman dan terlihat soleha tidak bisa dibendungnya lagi. Dia langsung men-tag Tuqba yang IG-nya mungkin dicarinya dari IG-nya Vicky ya, dan memberi pesan ke Tuqba ya, Mama senang Vicky bertemu cewek seperti kamu. Itu pesan secara tidak langsung guys ya. Apalagi setelah menyaksikan Tuqba di seluruh video Vicky di season 1. Semuanya itu menguatkan bahwa Tuqba itu cewek yang baik dan soleha. Bukan cuma Mama Eva ya guys, kita semua yang menyaksikan seluruh video season 1 sudah punya kesimpulannya Tuqba itu wanita yang baik serta soleha. Ini juga terbukti dari bertubi-tubinya komentar di YouTube yang nadanya mendukung ya Vicky dan Tuqba untuk lanjut sampai ke pernikahan. Jadi bagi Mama Eva, Vicky dan Tuqba ini harus jadi agar segala kecemasannya sirna ya. Makanya dukungannya full ya. Berbahagialah Vicky yang punya mama yang sedemikian care pada masa depannya. Apakah upaya Mama Eva sudah berakhir di sini? Tidak guys. Tapi tidak bisa kita sampaikan seluruhnya ke sini karena masalah durasi ya. Maka kita akan sambung review kelanjutan upaya apa lagi yang dilakukan Mama Eva agar hubungan Vicky dan Tuqba bisa sampai berakhir ke pelaminan. Kita akan lanjut ke part 2-nya insyaallah ya. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share. Bagi yang baru singgah di channel ini, silakan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini guys, selaku sesama pendukung dan fansnya Vicky dan Tuqba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.